Salam, salam, salam. Selamat Pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga bersama saya Romo Teri dari Palu. Come and join me. Saudari-saudaraku terkasih, Henokh, seorang sahabat Allah yang hidup saleh dan berkenan pada Allah, diangkat ke surga oleh Allah. Demikian dilaporkan dalam kitab Kejadian 5 ayat 22-24 dan disebut juga dalam surat Ibrani 11 ayat 5, bahkan surat Yudas bab 1 ayat 14. Begitu juga Elia, nabi besar Allah. Sesudah menunaikan tugasnya di dunia, dia naik ke surga dengan kereta dan kuda berapi. Dikisahkan dalam kitab 2 Raja-Raja bab 2 ayat 11. Nah, jika Henokh sahabat Allah dan Elia nabi besar dan hebat dari Allah boleh dimuliakan di surga, bagaimana mungkin Maria yang adalah bunda Allah, ibu sang Mesias yang dipenuhi Roh Kudus, penuh rahmat, tidak mengalami kemuliaan surgawi? Bagaimana memahami ajaran gereja bahwa Maria diangkat ke surga jiwa dan raga? Dapat kita temukan alasan-alasannya lewat bacaan-bacaan suci hari ini. Pertama, Kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis untuk umat Kristen awal, guna meneguhkan dan memperkuat mereka di masa penganiayaan. Sang penulis memberi kesaksian bahwa ia melihat seorang wanita yang hendak melahirkan dengan kesulitan. Hadirlah seekor naga yang melambangkan penolakan terhadap kelahiran baru yang dibawa oleh sang wanita. Siapakah wanita itu? Pertama, bisa jadi itu adalah lambang umat pilihan Allah, yakni Israel, yang daripadanya akan lahir seorang Mesias, penebus, yang dinantikan berabad-abad lewat jatuh bangun iman mereka. Kedua, bisa jadi wanita itu adalah lambang gereja. Gereja yang melahirkan Kristus lewat keibuan wanita itu. Gereja melahirkan dan membawa Kristus ke dunia. Dan kita tahu kedatangan Kristus ke dunia adalah penuh penolakan, ancaman, bahkan perlawanan. Nah, karena Maria adalah tangkai Israel yang melahirkan tunas keselamatan, itulah Mesias. Karena Maria adalah bunda Allah yang melahirkan Yesus ke dunia, maka kita percaya bahwa wanita yang dilihat oleh penulis kitab Wahyu itu adalah Maria yang sudah berada di surga. Masih bisa ditambahkan lagi, orang-orang Israel percaya bahwa seabad sebelum Kristus lahir, tabut perjanjian disimpan di Gunung Nebo. Apa isi tabut perjanjian? Isinya adalah kedua loh batu berisi 10 perintah Allah, sebuah tongkat Harun lambang imam, dan sekeping mana atau roti yang turun dari langit yang dimakan orang Israel selama perjalanan menuju tanah terjanji. Maka tabut perjanjian ini menjadi tanda kehadiran Allah di tengah bangsa pilihannya. Sejak disimpan di Gunung Nebo, maka tabut perjanjian itu secara ajaib tidak ditemukan lagi, tidak diketahui lagi keberadaannya. Menarik sekali, dalam penglihatan penulis kitab Wahyu tadi, ia melihat tabut itu sudah ada di surga, dan tiba-tiba tabut itu menghilang, dan muncullah seorang wanita berpakaian seperti matahari dengan bulan di bawah kakinya, bermahkota 12 bintang. Dan ia ada bersama seorang anak siap dilahirkan. Siapa gerangan dia? Para ahli percaya dialah Maria. Sebagaimana tabut perjanjian ini selalu diliputi awan, cahaya, tanda kehadiran Allah, begitu juga Maria yang penuh rahmat, dipenuhi Roh Kudus, mengandung Yesus,
Allah sendiri. Maria adalah tabut perjanjian yang baru, menggantikan yang lama. Maka Maria pantaslah berada di surga, bukan terkurung dalam sebuah kuburan tanah. Ia patut berada di takhta kemuliaan Allah. Tubuhnya yang telah menjadi tabut kehadiran Allah di dunia ini, pantaslah juga dimuliakan di surga. Saudara, masih ada tambahan lagi. Jika tabut perjanjian lama berisi 10 perintah Allah, tongkat Harun sang imam, dan manna dari langit, maka tabut perjanjian baru, yaitu Maria, berisi atau mengandung dalam dirinya sang sabda Allah yang menjadi manusia, sang imam agung tertinggi yaitu Yesus Kristus, dan sang roti hidup yang turun dari surga. Pantaslah sesudah menunaikan tugasnya di dunia dengan gemilang, Maria, tabut perjanjian baru, berada juga di tempat maha kudus, kekal abadi. Hari ini Maria berkata, "Come and join me." Bacaan kedua. Dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus, Paulus menegaskan, sebagaimana semua orang mati karena dosa Adam, demikian juga semua orang hidup bahkan bangkit di dalam Kristus, Adam baru. Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah buah pertama dari kebangkitan itu sendiri. Nah, saudari-saudaraku, ada kebiasaan pada orang Israel. Ketika panen datang, mereka mengambil buah pertama untuk dipersembahkan di bait Allah. Baru kemudian mereka kembali untuk mengumpulkan semua hasil panen lainnya. Begitu juga umat manusia. Sesudah Yesus sebagai buah sulung, buah utama, bangkit, maka yang lain akan mengambil bagian dalam panen raya keselamatan. Selain itu, jangan lupa, oleh Adam dan Hawa, dosa memasuki dunia dan menimpa semua anak-anak manusia. Maka melalui Yesus dan Maria yang menginjak kepala ular, keselamatan, hidup abadi, dan bersama Kristus yang mengalahkan dosa dan maut, begitu semua orang yang percaya kepadanya akan selamat dan beroleh hidup kekal. Maria sebagai Hawa baru menikmati buah keselamatan bersama Yesus, Adam baru. Maria mengambil bagian dalam kebangkitan dan kemuliaan seperti Kristus dan juga seperti kita sekalian nanti di akhir hidup kita. Hari ini Bunda Maria berpesan kepada kita semua, "Come and join me." Saudara-saudariku, bacaan Injil. Sesudah menerima kabar gembira, Maria yang dipenuhi Roh Kudus menyanyikan kidung pujiannya yang terkenal. Anak gadis sederhana dari Galilea ini berujar antara lain, "Aku mengagungkan Tuhan. Ia melakukan perbuatan besar bagiku. Ia mengangkat aku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang segala bangsa akan menyebut aku berbahagia." Dan kata-kata Maria ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagi semua orang yang setia, taat, patuh pada Tuhan. Pesta Maria diangkat ke surga adalah pesta kerahiman Tuhan bagi semua anak-anaknya. Maka hari ini juga Maria mengajak, "Come and join me." Sesama umat beriman terkasih, pesta Maria diangkat ke surga menyampaikan kabar gembira. Pertama, bahwa hidup abadi di surga itu ada. Dan seperti Maria, kita pun dipanggil ambil bagian dalam kehidupan surgawi ini sesudah menjalani hidup yang baik, patuh dan taat pada kehendak Tuhan sepanjang hidup. Kedua, Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa Maria diangkat ke surga karena ia telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini dengan gemilang dan luar biasa. Maka kita pun haruslah menjalani sebuah hidup yang kudus dan suci, jiwa dan raga, agar kita pun mengalami kemuliaan surgawi, jiwa dan raga.
Seperti Maria dipenuhi Roh Kudus, hiduplah dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus. Bukankah kita adalah bait Roh Kudus dan anggota tubuh Kristus? Ketiga, kita adalah peziarah pengharapan. Pengharapan akan pembebasan dari hukuman yang dibawa Adam. Pembebasan dari yang jahat, yang buruk, yang melawan kasih. Pembebasan dari kecenderungan-kecenderungan tubuh yang mengarah pada dosa. Kesucian jiwa yang bebas dari iri, dosa, angkara murka, kenajisan, dan kefanaan. Keempat, akhirnya, jika kita mengalami kekhawatiran dalam menjalani kehendak Allah, ketika mengalami saat-saat berat, penuh cobaan dan kerapuhan, ketika kita merasa ada sebilah pedang yang menusuk jiwa dan raga kita, ingatlah, kita mempunyai seorang ibu pemenang, ibu yang jaya. Ia juga jatuh bangun, ia juga berkurban dan berdoa. Ia adalah ibu kita sekalian, maka jangan takut, jangan khawatir. Surga ada di bawah telapak kaki Ibu Maria. Hari ini, mari kita membaharui tekad, niat, harapan kita akan hidup mulia di surga bersama Bunda kita. Pandanglah ke surga dan dengarkan Maria. Come and join me. Saudara-saudari, ada seorang kakak pendamping sekami mengajari anak-anak tentang Maria yang diangkat ke surga, jiwa dan raga untuk tinggal bersatu bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahagia, mulia, happy, dan enjoy di surga. Lalu sang kakak pembina bertanya, "Anak-anakku, siapa dari kamu yang ingin pergi ke surga bersama Bunda Maria?" Semua anak mengangkat tangan, kecuali seorang anak. Maka kakak pendamping berkata, "Mengapa engkau tidak mau ke surga?" Anak itu menarik napas panjang dan berkata, "Ibu, Mama bilang sesudah sekolah minggu harus pulang ke rumah, tak boleh kemana-mana." Saudara-saudariku, syukur kita bukan anak-anak sekami. Come and join me, kata Maria. Angkatlah matamu, pandanglah ke surga, arahkanlah hidupmu, berziarahlah ke sana. Amin.